Mari kita coba selesaikan soal dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1. Terdapat titik percabangan seperti pada gambar. Untuk nilai I1-nya 10 ampere, I2-nya sama dengan 2 ampere, I3-nya belum diketahui. Lalu untuk yang terakhir, I4-nya sama dengan 1 ampere. Yang ditanyakan berapakah arus pada I3? Kita lihat pada titik percabangan. I1 merupakan I masuk. Lalu tentukan I keluarnya. I2, I3, dan I4 merupakan I yang keluar dari titik percabangan. Lalu kalian masukkan nilai arus untuk masing-masing I1 10 ampere, I2 2 ampere, I3 yang akan kita cari, dan I4-nya 1 ampere. Lalu kalian pindahkan ruas untuk I2 dan I4 sehingga kalian mendapatkan nilai arus dari I3. Sehingga kita dapatkan nilai arus pada I3 yaitu sebesar 7 ampere. Selanjutnya kita akan coba menyelesaikan rangkaian satu loop pada hukum Kirchhoff 2. Seperti pada gambar yang bisa kalian lihat. Lalu kita akan menentukan berapakah arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Yang harus kita lakukan awal adalah kita tentukan loopnya dulu. Seperti pada gambar, loopnya berwarna merah. Arahnya ke arah kanan searah dengan jarum jam. Kita misalkan arah kuat arus kita anggap dulu sesuai dengan arah loopnya. Kita tuliskan kembali rumus dari hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma E ditambah dengan sigma I dikali R sama dengan 0. Lalu kalian tuliskan semua sumber tegangan dan hambatan yang ada pada rangkaian. E1 bernilai negatif karena masuk lewat pintu kecil, E2 positif karena pintu besar, dan E3 juga negatif karena melalui pintu kecil. Untuk nilai semua hambatan pada rangkaian satu loop itu bernilai positif sehingga R1, R2, dan R3 positif. Sekarang kita masukkan semua nilai dari E1, E2, E3, begitu juga untuk R, R1, R2, dan R3. Setelah itu kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan angka min 6 plus 30I sama dengan 0. Kita pindahkan ruasnya. 30I sama dengan 6. I-nya berapa? I-nya 0,2 ampere. Selanjutnya kita akan menyelesaikan rangkaian dua loop seperti pada gambar. Kita akan menentukan I1, I2, dan I3-nya. Sama halnya dengan rangkaian satu loop, untuk rangkaian dua loop ini kita juga harus menentukan arah loopnya. Karena ada dua, sehingga kita harus membuat
loop 1 dan loop 2. Kita tentukan loop 1 kita buat searah dengan jarum jam, loop 2-nya kita buat berlawanan dengan arah jarum jam. Kita lanjut untuk menyelesaikan loop pertama. Pertama, loop melewati tegangan 10 volt bernilai negatif karena melalui pintu kecil. Lalu loop bertemu dengan hambatan 6 ohm dan juga arus I1. Sehingga 6 ohm kita kalikan dengan I1. Setelah dari titik C lalu ke titik D dan kembali lagi ke A. Bertemu dengan hambatan 2 ohm yang dikalikan dengan arus I3. Sesuai dengan hukum Kirchhoff 2 yang menyatakan bahwa sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Dari titik C kita dapat melihat bahwa I1 itu masuk percabangan, I2 juga masuk dan I3 keluar percabangan. Sehingga I1 ditambah I2 sama dengan I3. Dari situ dapat kita ubah I3 menjadi I1 ditambah sehingga persamaannya menjadi min 10 volt ditambah 6 ohm dikali I1 ditambah 2 ohm dikali I1 ditambah I2. Kita pindah ruaskan, 8 ohm dikali I1 ditambah 2 ohm dikali I2 sama dengan 10 volt. Lalu kita selesaikan loop 2 sama seperti dengan loop 1. Pada loop 2 yang dilalui pertama adalah tegangan 14 volt bernilai negatif karena melewati pintu kecil. Lalu bertemu dengan hambatan 4 ohm dikali dengan arus I2. Bertemu lagi dengan tegangan 10 volt. Nilainya juga tetap negatif karena melewati pintu kecil. Setelah itu bertemu dengan hambatan 6 ohm yang dikalikan dengan I1 sama dengan 0. Sehingga nilainya menjadi seperti ini. Untuk hasil dari loop 1 dan loop 2 kita gunakan metode eliminasi. Yang atas kita bagi 1, yang bawah kita bagi 2. Sehingga kita mendapatkan hasil dari eliminasi yaitu 11 I1 sama dengan 22 volt sehingga I1 sama dengan 2 ampere. Untuk mencari nilai arus yang lain, nilai I1 yang sudah kita dapatkan kita masukkan ke dalam persamaan loop 1 sehingga nilai I2 dapat kita cari. Hasilnya adalah I2 sama dengan 3 ampere. Nilai I2 negatif itu menunjukkan bahwa loop yang kita buat arahnya salah, hingga kita harus memperbaiki arah arusnya. Untuk menentukan nilai I3, kita masuk pada hukum Kirchhoff 1 di titik C, I1 ditambah I2 sama dengan I3. Jadi I3 2 ampere dikurangi 3 ampere sehingga menghasilkan min 1 ampere. Nah, untuk nilai min di sini juga sama seperti tadi I2, itu menandakan bahwa arah arus untuk I3 itu salah sehingga kita harus perbaiki arah arusnya. Demikian pembelajaran kita tentang hukum Kirchhoff, baik hukum Kirchhoff 1 ataupun hukum Kirchhoff 2.